Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiawati dari kelas BKPIA dengan NIM 2114-060009 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pemahaman demokrasi. Baiklah, saya akan membahas 3 pembahasan tentang demokrasi Pancasila. Yang pertama, pengertian demokrasi Pancasila. Yang kedua, butir-butir demokrasi Pancasila. Dan yang ketiga, tujuan demokrasi Pancasila. Pembahasan pertama, pengertian demokrasi Pancasila. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Secara umum, pengertian demokrasi Pancasila ialah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila juga diartikan oleh para ahli. Di sini saya mengambil dari Profesor Notonegoro. Menurutnya, pengertian demokrasi Pancasila ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan yang kedua yaitu butir-butir demokrasi Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, percaya terhadap agama dan Tuhan yang Maha Esa, saling toleransi dalam menjalankan ibadah agama masing-masing. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, saling mencintai satu sama lain sebagai sesama manusia, bersikap saling tenggang rasa, tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Memiliki sifat rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengingatkan jika setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak memaksakan kehendak diri terhadap orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Bermusyawarah untuk mencapai mufakat yang diikuti dengan semangat kekeluargaan. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Mengutamakan kepentingan bersama saat musyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan yang luhur sesuai dengan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, senang membantu orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemasaran terhadap orang lain. Pembahasan ketiga, tujuan demokrasi Pancasila. 1. Agar pemerintah tahu bagaimana proses pengambilan keputusan ketika menyelesaikan permasalahan dengan konsep demokrasi. Yang kedua, semua tatanan pemerintahan di Indonesia berjalan sesuai dengan
falsafah negara ini. 3. Menjamin pemerintahan Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya kepada tugasnya kepada rakyat. 4. Sistem konstitusional di negara ini bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 5. Membuat semua warga negara Indonesia turut berpartisipasi dalam kehidupan negara dan mau melakukan pemilu dengan menggunakan hak suaranya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang pemahaman demokrasi. Jika ada salah dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.